Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 10 dan kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 4 Ngawi yang saya cintai, yang saya banggakan, yang insya Allah senantiasa saya doakan untuk kebaikan dan keberhasilan kalian semuanya. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, atas banyaknya karunia yang telah dikucurkan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah wajib kita, juga ibadah-ibadah sunnah kita, dan utamanya kita sampai di bulan Ramadan bisa melaksanakan puasa Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak kalah bersyukur juga, Alhamdulillah siang hari ini kita bisa mengikuti melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan. Meskipun kegiatan ini tidak dilaksanakan seperti biasanya karena situasi kondisi yang seperti ini anak-anak ya. Jadi kita melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan jarak jauh karena harus social distancing, harus physical distancing. Jadi maklum, tapi insya Allah yang seperti ini tidak akan mengurangi kesungguhan kita, tidak akan mengurangi semangat kita untuk terus dan tetap belajar meskipun dalam keadaan pandemi yang seperti ini. Mudah-mudahan justru yang keadaan seperti ini Allah memberikan berkah yang lebih banyak kepada kita. Amin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau uswah hasanah, suri tauladan bagi semua umat manusia. Mari kita berazam, kita bersungguh-sungguh untuk senantiasa setia dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita tetap diakui sebagai umatnya sampai hari kiamat. Amin. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang mungkin ini sebenarnya anak-anak sudah terbiasa mendengarkan, tapi tidak ada jeleknya kita mengulangi lagi. Fikih wanita, fikih khusus wanita. Sebenarnya materi ini luas ya. Fikih wanita itu ya ada tentang hukum pakai hijab, karena pakai hijab juga hanya perempuan. Peran istri, peran wanita sebagai ibu, dan juga tentang haid, ini yang pasti dihadapi oleh wanita. Tentang nifas dan juga istighadah. Banyak materi, tapi yang saya sampaikan dalam waktu singkat ini nanti adalah tentang haid, nifas, dan istighadah. Ini adalah materi fikih wanita, maka yang wajib belajar nanti adalah para wanita. Saya ulang, yang wajib belajar adalah para wanita dan para laki-laki, pria yang mendambakan pendamping seorang wanita. Jadi anak saya yang laki-laki, ayo anak laki-laki, kamu juga wajib tahu, wajib menuntut ilmu tentang fikih wanita ini. Kapan menggunakannya? Insya Allah nanti ketika kalian sudah berkeluarga,
sudah menemukan pasangan dan mungkin pasangan Anda itu ada yang belum tahu, ada yang kurang paham, inilah nanti bisa digunakan sebagai bahan untuk mungkin mengingatkan ya, atau mungkin memberitahu kepada istri, kepada pasangan bagaimana bersikap ketika sedang haid, bagaimana melaksanakan ibadah ketika sedang haid, nifas maupun istighadah. Baiklah, akan saya mulai dari yang pertama, tentang haid. Sebelum saya melanjutkan, mungkin anak-anak, bola-bali kok tentang haid baik. Oke, saya setuju, saya sepakat dengan Anda. Tapi mari kita menyadari bahwa ilmu ini berlaku sepanjang hidup. Ya. Jadi tentang fikih wanita ini berlaku sepanjang hidup Anda. Maka bagi anak-anak yang sudah mendengar, sudah pernah belajar, ya katakanlah hari ini sebagai refreshing, penyegaran ilmu Anda. Bagi anak-anak yang sudah pernah mendengar, kok lupa, iya dulu pernah diajari tapi ini lupa, ya hari ini adalah sebagai pengingat pelajaran yang sudah lupa tersebut. Dan bagi anak-anak yang mungkin belum tahu, ya mari kita belajar, kita dengarkan baik-baik, kita catat hal-hal yang perlu dicatat untuk nanti diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya katakan tadi, ilmu ini berlaku sepanjang hayat, sepanjang hidup kita. Kalau anak-anak nanti sudah tua, sudah menopause, sudah tidak menstruasi lagi ya, sudah tidak haid lagi, ilmu ini bisa ditularkan kepada anak, cucu, tetangga, remaja, dan lain-lain yang mungkin membutuhkan ilmu ini. Begitu. Jadi kita tidak mesti anak-anak yang sudah pernah mendengar ini, sudah pernah baca, tidak perlu mendengarkan. Tidak, saya mohon, mari kita ikuti. Bismillah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Saya mulai dari pengertian haid. Walaupun anak-anak sudah haid karena sudah usia SLTA, madrasah aliyah, pasti insya Allah sudah haid semuanya. Tidak ada yang tidak ada yang belum insya Allah. Nah, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan. Bukan karena penyakit dan bukan karena melahirkan dalam jangka waktu tertentu. Jadi yang dinamakan Anda dikatakan sedang haid itu ketika mengeluarkan darah tapi bukan karena Anda sedang sakit, punya penyakit tertentu, bukan karena proses persalinan atau melahirkan, baik itu pra maupun pasca melahirkan, dan jangka waktunya tertentu. Jadi tidak skarpe dewe, setiap keluar darah berarti haid, tidak seperti itu. Itu yang haid. Yang nomor 2, nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang disebabkan proses persalinan atau melahirkan, baik pra maupun pasca melahirkan. Nah, ini bagi ibu-ibu yang melahirkan, dia semuanya pasti mengeluarkan darah sebelum melahirkan dan setelah melahirkan. Nah, darah ini sama-sama mengeluarkan darah, tetapi ini namanya darah nifas. Yang terakhir adalah darah istighadah. Ini juga darah yang keluar tetapi tidak pada masa haid. Pada masa haid biasanya seseorang tersebut, dan juga tidak karena melahirkan. Nah, jadi 3 macam ini. Ada haid, nifas, dan istighadah. Seseorang akan dikatakan sedang haid, ada persyaratannya. 1, jika darah yang keluar itu
tidak boleh kurang dari 24 jam. Jadi harus minimal 1 hari 1 malam, 24 jam. Jadi nek keluar darah, haid itu kok hanya misalnya pagi sampai siang itu bukan haid. Terus berhenti habis itu bukan haid. Tapi haid itu minimal 24 jam. Minimal 24 jam. Syarat kedua maksimalnya 15 hari, tidak boleh lebih dari 15 hari. Jika kurang dari 24 jam dan atau lebih dari 15 hari, berarti ini masuk pada tadi definisi yang ketiga tadi, darah istighadah. Dia bukan termasuk orang yang sedang haid. Syarat yang ketiga bahwa orang yang haid itu harus sudah didahului suci minimal 15 hari dari haid sebelumnya. Haid sebelumnya, jeda antara haid sebelumnya dengan haid berikutnya, menstruasi sebelumnya ke menstruasi berikutnya itu minimal 15 hari. Jika belum ada 15 hari berarti tidak bisa dihukumi sebagai orang yang sedang haid. Syaratnya lagi bahwa orang yang keluar darah ini tidak sedang dalam proses melahirkan. Padahal orang melahirkan juga keluar darah, tapi ini masuk pada nomor 2 tadi, yaitu pengertian dari darah nifas, dari proses persalinan atau melahirkan. Syarat yang kelima untuk dikatakan orang itu termasuk sedang haid, ini penting, bahwa darah itu keluar dari seorang perempuan yang usianya minimal paling sedikit usianya 9 tahun untuk tahun Hijriah. Jadi ukurannya tahun Hijriah. 9 tahun tapi tahun Hijriah. Apa beda dengan 9 tahun Masehi? Beda. Kalau 9 tahun Masehi dengan Hijriah itu selisih. Jadi 9 tahun Hijriah itu kurang lebih 9 tahun kurang 14 hari. Kurang lebih 9 tahun kurang 14 hari. Nah itu. Kalau keluar darah dari perempuan yang usia masih 8 tahun, masih 7 tahun, berarti itu belum bisa disebut sebagai orang yang haid, maka tidak bisa dihukumi sebagai orang yang sedang haid. Ini, ingat bahwa haid harus ada selisih jeda suci 15 hari. Maka ini ya, murid-murid perempuan, hayo anak-anak putri, perhatikan haid Anda, jadwalnya. Jadi karena haid ini jangka waktunya itu tertentu. Seseorang punya jadwal sendiri-sendiri, tidak sama seseorang dengan orang lain. Perhatikan itu, jadi Anda akan betul-betul paham jika nanti yang datang tamunya itu betul-betul haid atau darah istighadah. Nah, ketika anak-anak sudah paham bahwa ini sedang haid, sedang menstruasi, maka selanjutnya harus tahu beberapa larangan bagi wanita yang sedang haid. Ini kaitannya haid itu dan nifas itu dengan larangannya ini. Yang punya larangan itu hanya wanita haid dan nifas. Sedangkan istighadah yang keluar itu darah bukan haid bukan nifas, tapi istighadah, maka dia dihukumi sebagai orang yang suci, berarti boleh melaksanakan ibadah-ibadah seperti hari-hari biasa. Adapun orang yang sedang haid atau nifas, dia tidak boleh atau dilarang, 1, melaksanakan ibadah sholat. Ini anak-anak sudah paham semuanya. Tidak boleh melaksanakan ibadah sholat. Karena apa? Sedang haid, sedang menstruasi. Ini sudah paham semuanya, harus gampang. Pokoknya ini gak oleh sholat, itu semuanya paham, semuanya tahu dan maklum. Dan itu insya Allah sudah diterapkan. Mengqadha enggak sholatnya?
tidak perlu mengqadha. Dasarnya apa? Aisyah pernah datang bulan atau sedang haid dan tidak boleh sholat oleh Rasulullah setelah suci tidak disuruh mengqadha sholatnya. Jadi ini sebagai dasarnya, tidak perlu nyaur sholat, cukup melanjutkan atau melaksanakan sholat berikutnya. Yang kedua, wanita yang sedang haid dan nifas tidak boleh melaksanakan puasa. Seperti ini, puasa Ramadan seperti ini, bagi anak-anak yang sedang berhalangan, yang sedang haid, dia tidak boleh ikut melakukan puasa. Kalau hanya sekedar tidak ikut makan, tidak ikut minum, ya boleh saja. Tapi untuk niat berpuasa itu tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh. Berdiam aja, minum ya sembunyi, makan ya cari tempat yang aman. Tidak boleh berpuasa. Tapi untuk puasa wajib mengqadha, wajib mengganti, istilah nyaur pada hari lain setelah bulan Ramadan. Berapa banyaknya? Sebanyak puasa yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan itu maksudnya puasa yang kamu tidak berpuasa karena haid. Misalnya hari pertama haid, kamu dari pagi puasa, haidnya sudah jam 5 sore, apakah hari itu sudah dianggap puasa? Belum, tidak. Itu tetap nanti kamu mengganti meskipun sudah sampai jam 5 sore, sudah hampir beduk, sudah hampir maghrib. Kita wajib menghitung seberapa banyak yang kita tinggalkan. Setelah itu wajib membayar, mengganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Itu wajib, tidak bisa diwakilkan, harus dibayar sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, perempuan yang haid dan nifas itu dilarang melakukan tawaf. Apa tawaf? Berputar atau berputar mengelilingi Ka'bah selama 7 kali putaran. Seluruh rangkaian haji dan umroh itu boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid ya. Tapi khusus tawaf ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid. Walaupun mungkin kalian belum pernah mempraktekkan tapi sudah punya bayangan, punya gambaran suatu saat nanti kamu sampai ke tanah suci, melakukan umroh ataupun haji, bagaimana harus diatur supaya bisa melaksanakan haid. Jadi haidnya mungkin bisa ditunda atau bagaimana diupayakan. Yang jelas, orang yang sedang haid dan nifas itu tidak boleh melakukan tawaf. Yang nomor 4, mungkin ini banyak berbeda juga, ada yang berbeda. Wanita yang sedang haid dan nifas tidak boleh berdiam diri di masjid. Tidak boleh berdiam diri di masjid. Karena apa? Takut mengotori masjid. Karena masjid termasuk Baitullah, rumah Allah yang harus kita jaga kesucian dan kebersihannya. Tetapi sekarang ini saya mendengarkan itu ada juga yang mengatakan boleh selama tidak khawatir darahnya sampai menetes atau mengotori ke lantai masjid. Ada yang demikian. Tapi lebih amannya memang kita mengikuti yang pertama tadi, tidak usah berdiam diri di masjid. Lah bagaimana? Apa enggak boleh ikut pengajian, Bu? Apa enggak boleh ikut majelis taklim yang diadakan di masjid? Boleh. Maka bertempatlah kalian, hai perempuan-perempuan yang sedang haid dan nifas mungkin enggak ikut taklim ya. Yang sedang haid di bagian kanan, kiri, depan, luar masjid, di serambi-serambi masjid, di luar-luarnya itu. Disitulah tempatnya Anda bisa mendengar majelis taklim di situ, nasihat-nasihat yang dilaksanakan di dalam masjid, tapi Anda bisa mendengar
dari luar masjid. Jadi tetap mengikuti majelis taklim di situ. Insya Allah yang itu lebih aman. Tuh. Terus yang tidak boleh lagi untuk perempuan yang sedang haid membaca dan menyentuh Al-Quran. Ini nanti kalau kalian mendengarkan baca tuh banyak lagi. Malah kalau yang Ustadz ini boleh Bu membaca Al-Quran, yang Ustadz ini tidak boleh. Tapi mayoritas jumhur ulama berpendapat bahwa tidak, bagi wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran. Kecuali Imam siapa ya yang terakhir itu menyampaikan boleh membaca Al-Quran dalam rangka belajar mengajar atau dalam rangka berzikir. Maksudnya bagaimana berzikir? Karena kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah itu juga dari Al-Quran. Misalnya kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu juga dari Al-Quran. Nah, yang untuk zikir seperti itu dihukumi boleh. Membaca Al-Quran yang tidak utuh, misalnya putus-putus, misalnya kamu pelajaran Quran hadis di Dewi Moco Bunurul, ayo baca Quran surat Al-Baqarah ayat 136. Tidak Bu, saya sedang haid. Tidak. Jadi kamu boleh membaca. Karena dibaca itu adalah bagian dari Al-Quran, kamu tidak membaca seluruhnya dari Al-Quran atau secara utuh. Itu menurut sebagian ulama diizinkan ketika untuk belajar mengajar yang seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, wah kamu nanti terus pas pelajaran Quran hadis izin terus, izin mundur karena sedang haid gitu ya. Tidak harus seperti itu. Boleh, insya Allah boleh seperti itu. Nah, tadi yang menyentuh Al-Quran, memang sebagian ulama juga ada yang membolehkan. Kalau kamu mendengarkan ceramahnya Ustadz Adi Hidayat itu, dia bilang bahwa Al-Quran itu yang dimaksud adalah bacaan Al-Quran. Nah, kalau Quran mushaf itu mushaf Al-Quran, dia bilang begitu. Nah, jadi dia itu boleh menyentuh mushafnya, tapi untuk membacanya tidak boleh. Nah, mari kita cari aman. Cari aman ya tidak usah membaca Al-Quran, tidak usah menyentuh Al-Quran. Nggak pengen mengambil Bu noto Al-Quran, ya suruh teman-teman lain, orang lain, kalau di rumah ya kakak atau anggota keluarga yang tidak sedang haid untuk membetulkan menyentuh Al-Quran tersebut. Misalnya seperti itu. Nah, ternyata hanya itu ya materi untuk haid, nifas, dan istighadah. Nah, yang istighadah tadi sudah saya katakan, mereka yang keluar darah bukan darah haid dan bukan darah nifas, itu adalah darah istighadah dan dihukumi sebagai orang yang suci. Seperti orang-orang yang lain boleh melakukan ibadah-ibadah seperti biasanya. Nah, bagaimana ketika keluar darah tapi melakukan ibadah? Maka sebelum melakukan sholat diwajibkan untuk membersihkan dulu, ya, mengganti dengan yang bersih, kemudian berwudu, baru melakukan sholat. Diusahakan dalam posisi aman, artinya aman, darah tidak sampai kemana-mana. Tidak diwajibkan mandi setiap akan sholat, tapi wajib membersihkan dan berwudu seperti biasanya. Kalau misalnya, saya kok risih mau mandi, ya boleh, disunahkan itu. Kalau mau setiap sholat mandi itu ya disunahkan aja. Kalau itu darah istighadah, tapi mudah-mudahan tidak. Biasanya istighadah ini hanya insidentil atau tertentu, orang yang mungkin sakit apalah begitu tertentu. Adapun yang haid dan nifas ini adalah sesuatu yang pasti bagi setiap perempuan. Apalagi kalau haid itu adalah bagi mereka yang sudah balik, usianya di atas 9 tahun, dia akan menemui ini, menjumpai tamu ini. Maka kita harus tahu ilmunya.
Saya juga perempuan, anak-anak perempuan dan murid-murid saya yang laki-laki, anak-anak laki-laki, Anda perlu ilmu ini adalah untuk bekal. Nanti jika sudah mempunyai pasangan-pasangan masing-masing, ilmu ini untuk mungkin mengingatkan juga bisa, atau sekedar tukar pendapat dengan pasangan Anda. Atau paling tidak Anda tahu ya, Anda tahu ilmu tentang fikih wanita ini. Kemudian nifas itu juga nanti Anda kalau sudah berkeluarga, melahirkan, Anda mengalami nifas, bagaimana jika nifas? Jangan ditunggu, biasanya dalam fikih itu nifas itu maksimal 40 hari, memang dulu begitu. Ya. Dulu orang nifas itu lama 40 hari, karena apa? Orang melahirkan itu ya sudah berbaring, kalau saya itu kon mancat, wah pas, jadi tidak boleh bergerak, dan seterusnya. Lama ya, tidak habis-habis. Tapi sekarang karena mungkin sudah modern, sudah majunya ilmu pengetahuan, dokter sudah tahu caranya bagaimana agar darah tidak terlalu lama keluar, segera sehat kembali, maka sekarang orang nifas itu tidak sampai 40 hari. Maka ketika tidak sampai 40 hari, darah nifas sudah habis, sudah bersih, Anda segera mandi besar. Segera dibersihkan, mandi dan melakukan sholat dan ibadah-ibadah lain seperti biasanya. Jangan menunggu 40 hari. Gitu. Nah misalnya, Bu, ini nifas 15 hari sudah kelihatannya sudah habis itu ya. Terus mandi, sholat. Ternyata misalnya 2 hari masih ada lagi, keluar lagi, ini bisa terjadi. Masih ada nifas lagi, masih bisa itu terjadi, dan itu berarti Anda berhenti dulu, nanti kalau sudah bersih, mandi lagi. Insya Allah seperti itu. Tapi yang jelas sekarang itu kita banyakkan ibu-ibu nifas itu tidak sampai 40 hari. Karena sudah banyak jamu, obat atau apa, sehingga sudah segera bersih, dan kepada orang nifas untuk segera mandi besar, bersuci, dan melaksanakan ibadah lain seperti biasanya. Begitu juga dengan anak yang haid, kalau sudah bersih ya, 6 hari sudah selesai, ya sudah segera mandi besar, lakukan ibadah, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda karena dingin, karena malas, tidak. Segera bersihkan, segera. Kalau memang sudah bersih, segera bersihkan, segera bersuci. Itu harus. Tidak boleh ditunda-tunda besok-besok. Nanti sore, nanti karena kamu malas misalnya, tidak. Apalagi kalau bulan Ramadan seperti ini, ya. Kalau ditunda-tunda berarti semakin banyak hutangmu. Hutang puasa maksudnya. Betapa beratnya orang nyaur hutang puasa. Sama beratnya dengan orang yang nyaur hutang uang itu ya, berat. Pokoknya uang diutang kuwi wis ora merdeka. Uang diutang kuwi pokoknya abot nyauri. Maka usahakan kalau punya hutang segera dibayar, segera dilunasi biar segera merdeka. Nah, termasuk kamu kalau haid sudah bersih, segera mandi dan bersuci biar hutang puasanya tidak terlalu banyak. Itu. Nah, itu tadi hari ini tentang materi haid, nifas dan istihadah. Seandainya bisa itu sebenarnya saya pengen kita itu tanya jawab begitu anak-anak ya. Jadi mungkin kasusnya macam-macam Bu, saya begini, saya yakin itu macam-macam yang dialami. Karena memang masing-masing itu punya apa kayak jaga atau kebiasaan yang tidak sama. Bagaimana mensikapinya seperti itu? Kalau Bunda ini kan hanya menyampaikan lewat jarak jauh seperti ini, mau bertanya bagaimana, ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan di madrasah kita bisa bertemu, boleh bertanya di sekolahan, di madrasah, mudah-mudahan pandemi wabah ini segera hilang, segera musnah, dan kita bisa segera terbebas dan bisa masuk sekolah kembali seperti sedia kala. Dan yang terakhir, karena ini di bulan Ramadan, barangkali tidak ada jeleknya saya menyelipkan pesan saya. Bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang semua amal dilipat gandakan, semua amal kebaikan dilipat gandakan. Maka pesan saya, ini sudah masuk di 10 hari yang terakhir,
Mari kita upayakan untuk bisa beribadah dengan cerdas dan berkualitas. Cerdas dan berkualitas, ya. Apa saja ibadah cerdas yang berkualitas? Satu, sholat berjamaah. Kejarlah sholat jamaah. Cari, kalau sudah terlambat, cari teman untuk berjamaah. Pokoknya usahakan sholat senantiasa berjamaah. Kenapa? Karena sama-sama sholatnya, rakaatnya jumlahnya sama, tapi ketika Anda berjamaah maka derajatnya 27 kali lipat. Derajatnya seberapa satu derajat itu mungkin kita tidak perlu menghitung juga. Biar Allah yang menghargai, menilai, memberi pahala kepada kita dengan 27 derajat tadi. Tapi kita yang berusaha untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Itu satu. Nomor dua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Karena satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu adalah bernilai 10 kebaikan. Masya Allah anak-anak, coba bayangkan. Satu huruf Al-Quran yang kita baca bernilai 10 kebaikan, ya Allah. Kita dzikir subhanallah, mungkin saat itu juga 10 kebaikan. Tapi Al-Quran kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bukan 10 kebaikan, tapi ba itu 10 kebaikan. Sin, mim, lam, dan seterusnya masing-masing punya 10 kebaikan. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Karena tadi mudah-mudahan ini termasuk ibadah cerdas berkualitas karena berlipat ganda kebaikannya, berlipat ganda pahalanya. Mereka yang sudah punya hafalan, ayo murojaah, murojaah, murojaah. Yang sudah bisa membaca, ayo baca Al-Quran. Pagi, siang, sore, petang, kapanpun sempat, mari dibaca. Baca Al-Quran. Ingat, satu huruf itu aja sudah 10 kebaikan, ya Allah. Betapa kita membaca satu surat dalam Al-Quran itu sudah sekian kali kebaikan. Mudah-mudahan itu mendatangkan rahmat dari Allah yang lebih banyak dan berlipat ganda. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga adalah amal jariah atau sedekah jariah. Dengan bersedekah jariah, insya Allah kita kan di bulan Ramadan ini biasanya memang kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, untuk memperbanyak infak, ya. Maka pilihlah bagian dari sedekah kita, bagian dari infak kita, mari kita salurkan ke tempat untuk beramal jariah. Maksudnya apa? Untuk beramal yang di situ pahalanya insya Allah tetap mengalir meskipun orang yang berinfak, orang yang bersedekah ini sudah meninggal. Maka salurkan sebagian dari infak Anda untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok pesantren, untuk pembangunan sarana pendidikan, sumur-sumur untuk masyarakat umum, dan lain sebagainya, ya. Ini yang termasuk sedekah jariah, termasuk untuk pembangunan jalan. Ini juga untuk masyarakat umum, mungkin membuat jembatan. Ini juga untuk masyarakat umum, termasuk di situ insya Allah termasuk ini amal jariah. Jadi tiga itu saya pesankan ini di bulan Ramadan yang kita belum tentu bertemu pada Ramadan yang akan datang. Mari Ramadan yang sudah masuk 10 hari yang terakhir ini kita manfaatkan untuk yang sebaik-baiknya. Maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita tidak hanya Anda tapi saya juga, ya, termasuk menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih bagus dari 1000 bulan. Karena Allah merahasiakan siapa saja yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Minimal kita berusaha untuk setiap malam kita lakukan ibadah agar ada di antara bagian malam kita itu yang termasuk di malam Lailatul Qadar. Itu pesan saya. Demikian yang saya sampaikan, ilmu yang sedikit, ilmu yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya dan juga bagi anak-anak semuanya.
Kurang lebihnya saya sangat mohon maaf. Kekurangan itu adalah karena kelemahan saya, karena kebodohan saya, dan kelebihan itu adalah karena rahmat dari Allah. Demikian, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.